Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madyoga Prasetya. Di sini saya akan membahas LKM 3 mengenai hakikat manusia Hindu dalam Pancasrada. Pertanyaan pertama, konsep Hindu mengatakan bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmaninya adalah badan tubuh manusia, sedangkan rohani merupakan hakikat Tuhan yang abadi, kekal, yang disebut dengan Atman. Jelaskan maksud perbedaan kedua unsur itu. Perbedaan jasmani dan rohani adalah sebagai berikut. Yang pertama, jasmani adalah badan kasar atau stula sarira yang dapat dilihat oleh mata, sedangkan rohani atau Atman adalah roh atau jiwa yang ada di dalam tubuh manusia yang tidak dapat dilihat oleh mata. Yang kedua, jasmani atau stula sarira akan hancur oleh waktu, sedangkan rohani atau Atman bersifat kekal abadi. Pertanyaan kedua, jelaskan tujuan hidup manusia menurut agama Hindu. Agama Hindu memberikan tempat yang utama terhadap ajaran tentang dasar dan tujuan hidup manusia. Dalam ajaran agama Hindu, ada sloka yang berbunyi Moksaratam Jagadita Yacha Iti Dharamah, yang berarti bahwa tujuan beragama adalah untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan ketentraman batin. Ajaran tersebut dijabarkan dalam konsep Catur Purusa Artha atau Catur Warga adalah 4 dasar tujuan hidup manusia. Yang pertama yaitu Dharma, berarti agama atau kewajiban. Yang kedua Artha, artinya materi atau secara sempit disebut uang. Secara luas diartikan sebagai keberhasilan atau kesuksesan. Kemudian yang ketiga ada kama. Kama artinya kesenangan karena aktivitas seksual. Dan yang keempat adalah moksa. Moksa adalah tujuan hidup yang keempat Catur Purusa Artha. Jadi kebutuhan raga dan jiwa kita harus dipenuhi secara seimbang. Agama Hindu sama sekali tidak mengajarkan pemeluknya untuk mengabaikan dunia. Tapi agama Hindu juga mengajarkan kita hanya memikirkan dunia. Tujuan kita yang tertinggi yaitu moksa dicapai melalui perjalanan kita dalam kehidupan dunia ini. Jadi dapat diartikan ketiga tujuan di atas yaitu Dharma, Artha, dan Kama merupakan tangga bagi tujuan hidup yang terakhir yaitu moksa. Pertanyaan ketiga, tugas dan kewajiban sebagai manusia Hindu. Tugas dan kewajiban sebagai manusia yang beragama Hindu adalah kecenderungan manusia yang lupa terhadap tujuannya karena pengaruh kenikmatan duniawi telah merubah perilaku manusia yang menyimpang dari ajaran kebenaran. Kenikmatan duniawi tidak ada berkesudahan. Ini mempengaruhi perilaku manusia sehingga jalan apapun terkadang dihalalkan sesuai dengan tujuan yang mesti dicapai manusia, yaitu satu penyatuan kepada yang tertinggi. Maka ini dibarengi dengan tindakan yang searah dengan tujuan tersebut. Tujuan tersebut mustahil akan tercapai jika arah dan jalan yang ditempuh itu salah. Maka hal pertama yang menjadi tugas manusia adalah menjalankan dharma, menjalankan etika dan ajaran yang mulai dilupakan, maka keseimbangan dunia akan terganggu. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ini. Dengan pikiran yang dimiliki, manusia mampu membuat kehidupan ini menjadi
baik maupun hancur. Untuk itulah tugas dan kewajiban umat manusia adalah mengamalkan dan melaksanakan ajaran Dharma atau kebajikan yang utama dengan melaksanakan berbagai yatnya demi terjaganya keseimbangan alam semesta. Pertanyaan keempat, dalam Bhagavad Gita di antara beribu-ribu manusia hanya segelintir orang yang berjuang untuk kesempurnaan, dan di antara yang berjuang dan sukses belum tentu seorang pun mengenalku secara benar. Apa makna sloka Bhagavad Gita di atas? Makna sloka tersebut adalah seseorang yang benar-benar berdedikasi kepadanya secara lahir batin atau secara total itu dapat dihitung jumlahnya dengan jari. Karena biasanya manusia itu lupa mengapa ia dilahirkan di dunia ini, yang menjadi ajarannya untuk mencapai yang maha kuasa. Manusia kemudian tenggelam dalam ilusi sang maya, dan begitu ia sadar maka terasa perjuangannya ke arah yang maha kuasa menjadi sulit. Tapi secara perlahan dan pasti, kalau ia penuh iman, maka betapapun terjalnya perjalanan, ia akan dituntunnya dengan baik dan suatu saat pasti sampai ke tujuan yang abadi ini. Pertanyaan kelima, harta merupakan kebutuhan pokok manusia. Harta dalam hal ini adalah harta untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan fisiologis lainnya. Dan semua aktivitas keagamaan pun tidak terlepas dari kebutuhan harta ini. Jelaskan menurut Anda bagaimana konsep harta ini hubungannya untuk mencapai moksa. Menurut saya, harta dapat diartikan sebagai materi atau secara sempit disebut uang. Secara luas harta diartikan sebagai keberhasilan atau kesuksesan. Untuk hidupnya, manusia memerlukan materi. Tanpa materi, bagaimana kita menyelenggarakan kehidupan rumah tangga, pendidikan, dan kewajiban-kewajiban agama. Tapi materi atau kesuksesan ini harus dicapai berdasarkan landasan agama dan dipergunakan sesuai dengan moral agama. Hubungannya untuk mencapai moksa adalah harta ini merupakan tangga bagi tujuan umat Hindu untuk mencapai moksa. Jika tidak ada harta ini, maka tujuan untuk mencapai moksa akan sulit dicapai. Pertanyaan keenam, jelaskan satu contoh komponen Pancasrada. Salah satu contoh komponen Pancasrada adalah karma phala. Percaya dengan adanya karma phala artinya percaya dengan hasil perbuatan yang telah kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan. Inilah hukum universal yang dipercaya oleh umat Hindu. Contohnya seorang siswa yang menyontek dan ketika ketahuan dia mendapatkan nilai jelek serta hukuman dari gurunya. Pertanyaan ketujuh, Brahman artinya umat Hindu percaya dan yakin akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Berikan contoh pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelaksanaan Brahman dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan melaksanakan persembahyangan setiap hari serta melaksanakan upacara yatnya pada hari-hari tertentu. Umat Hindu percaya dengan melakukan hal tersebut mereka akan terlindungi oleh ide Sang Yang Widiwasa. Pertanyaan ke-8, jelaskan dan berikan contoh Atman. Artinya umat Hindu percaya dan yakin bahwa adanya percikan-percikan ketuhanan yang bersemayam dalam diri setiap makhluk hidup yang disebut Atman. Dalam konsep Hindu bahwa segala ciptaan Tuhan adalah berasal dari diri beliau dan nanti pada saatnya akan kembali kepada beliau. Segala ciptaan di alam ini adalah sebagai visualisasi keberadaan Tuhan.
Segala makhluk hidup memiliki percikan-percikan partikel ketuhanan yang disebut Atman. Jadi pada dasarnya Atman itu adalah suci karena bersumber dari partikel Tuhan. Hanya saja karena bersentuhan dengan material dan perilaku, maka kesucian tersebut terselubung dan dibungkus oleh kemarwasan dan sukseman sarire. Untuk penjelasan ini adalah bisa membaca proses penciptaan alam semesta Buana Agung dan proses penciptaan makhluk hidup Buana Alit. Pertanyaan ke-9. Sebutkan sloka dalam kitab suci Hindu yang mengatakan bahwa karma pala itu adalah salah satu srada yang penting dalam agama Hindu. Jawabannya karmani evadikaras te mapalesu kadacana makarma pala hatur bur mate sangu Steve akarmani. Artinya engkau berhak melakukan tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan, tapi engkau tidak berhak atas hasil perbuatan. Jangan anggap dirimu penyebab hasil kegiatanmu dan jangan terikat pada kebiasaan tidak melakukan kewajibanmu. Bhagavad Gita 2 bab 2 sloka 47. Pertanyaan ke-10. Bagaimana dengan konsep punarbawa? Artinya umat Hindu percaya dan yakin bahwa setiap manusia akan mengalami kelahiran kembali. Padahal kita tidak pernah ingat kelahiran yang dulu. Jawabannya karena umat Hindu percaya bahwa Atman yang masih diselubungi oleh sukma sarira dan masih terikat oleh adanya kenikmatan duniawi menyebabkan Atman itu avidya, sehingga ia belum bisa kembali bersatu dengan sumbernya, yaitu Brahman atau Yang Widi. Hal ini menyebabkan Atman itu selalu mengalami kelahiran secara berulang-ulang. Segala bentuk perilaku atau perbuatan yang dilakukan pada masa kehidupan yang lampau menyebabkan adanya bekas dalam jiwatman, dan wasana ini adalah bermacam-macam. Yang jika wasana itu hanya bekas keduniawian, maka jiwatman akan lebih cenderung dan gampang ditarik oleh hal-hal keduniawian sehingga Atman itu lahir kembali. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.